Halo Sobat Perikanan, pada video ini kita akan membahas tentang sertifikat kelayakan pengolahan yang selanjutnya disingkat SKP, yaitu sertifikat yang diberikan kepada pelaku usaha terhadap setiap unit pengolahan ikan yang telah menerapkan cara pengolahan ikan yang baik dan prosedur operasional standar sanitasi. Nah, penerbitan SKP ini sejalan dengan amanat Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 sebagaimana diubah dalam Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang perikanan. Regulasi ini menyebutkan setiap orang yang melakukan penanganan dan pengolahan wajib menerapkan kelayakan pengolahan dan sistem jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan. Kenapa sih pelaku usaha penanganan atau pengolahan wajib memiliki SKP? Hal ini tentu saja untuk memberikan jaminan mutu dan keamanan pada produk perikanan yang diproduksi, diperdagangkan, diekspor, diimpor, dan diedarkan di wilayah Republik Indonesia. Nah, perlu Sobat Perikanan ketahui, di Kabupaten Kediri ini sudah ada beberapa pengolah ikan yang memiliki SKP. Bagaimana pengalaman mereka tentang SKP? Mari kita dengarkan bersama. Alasannya yang pertama, kita agar bisa tahu higienis ya, higienis, sanitasi, di bahan bakunya, di pengolahan, alur pengolahannya, di tempatnya juga. Alasan saya karena saya ingin masuk pasar modern, jadi saya dituntut konsumen untuk memperoleh sertifikat SKP untuk memberikan jaminan terhadap konsumen kalau produk saya sudah benar-benar sudah aman. Pengaruhnya banyak banget sih, banyak banget di penjualan, di legalitas juga kita juga berpengaruh, di omsetnya kita juga berpengaruh juga. Sama pemahaman konsumen pun itu yang utama sih dari SKP itu sendiri. Banyak sekali manfaatnya, alhamdulillah. Ada permintaan juga dari Jakarta, Ponorogo, Surabaya, daerah Sidoarjo. Kalau SKP saya sendiri itu gratis, tidak ada biaya sama. Kalau dari dinas terkait saya juga didampingi oleh dinas, itu semuanya gratis. Selama ini masih gratis. Kisaran 2 bulan. Proses pembuatan SKP dari survei, dan yang survei itu nggak hanya dari Dinas Perikanan Kabupaten, saya juga disurvei dari Dinas Provinsi Jatim juga untuk pengurusan SKP. Banyak sih Kak untuk perbaikannya. Yang pertama dari tempat, terus tempat pembuangannya juga untuk harus tertutup rapat. Tidak boleh ada kontaminasi dengan hewan, seperti itu harus sendiri. Dari mulai ikan kita bahan bakunya masuk, dari pencuciannya, penyimpanan, prosesnya itu harus satu lokasi. Masukannya seperti itu. Tempat sampahnya pun harus dipisah, sampah basah sama sampah kering, sampah plastik sama sampah ikan kita itu harus dibedakan. Itu salah satu kemarin yang diingatkan keras dari survei SKP kemarin. Bayangan dulu sih emang ribet banget, biaya mahal, seperti setara dengan BPOM ya. Setara dengan BPOM itu emang kalau kita SKP, kita emang nggak ada niat ber-SKP, itu kita nggak akan tahu prosesnya yang benar itu seperti apa, proses ikannya seperti apa, penyimpanan tempatnya yang harus digunakan untuk proses pengolah ikan yang benar itu seperti apa. Kita kalau tidak mengajukan SKP itu kita tidak bisa memahami sedetail mungkin. Ya mungkin kita bisa berkembang, usaha kami lebih berkembang lagi, bisa masuk ke pasar-pasar besar, harapan saya. Sobat Perikanan, untuk proses pengurusan SKP ini tidak susah loh. Dokumen yang diperlukan antara lain NIB, fotokopi sertifikat pengolah ikan atau sertifikat keterampilan di bidang keamanan pangan, kemudian panduan mutu GMP dan SSOP, serta rekomendasi kelayakan pengolahan dari pembina mutu di daerah.
Selanjutnya, permohonan SKP diajukan melalui aplikasi integrasi SKP online dan OSS. Pertama, ketik pencarian, kemudian masuk ke website oss.go.id. Setelah itu, login menggunakan username dan password OSS. Silahkan klik PP UMKU, lalu ajukan permohonan baru. Kemudian, pada daftar halaman daftar KPLI yang dimiliki, klik proses perizinan berusaha UMKU pada bagian bawah uraian KPLI yang ingin diajukan SKP-nya. Kemudian, klik ajukan perizinan berusaha UMKU. Pada kotak pencarian, ketik SKP. Kemudian, pilih sertifikat kelayakan pengolahan. Selanjutnya, klik tidak. Maka akan muncul isian data teknis dan persyaratan SKP. Geser ke bawah, klik tombol lanjut pada bagian kanan bawah layar. Setelah memperoleh ID izin, klik pemenuhan persyaratan PP UMKU di sistem KL, kemudian akan diarahkan ke aplikasi SKP online. Nah, bagi unit pengolah ikan yang belum memiliki akun SKP online, caranya sangat mudah. Yang pertama, daftarkan unit pengolahan ikan ke website KKP melalui link https://skppdspkp.kkp.go.id. Setelah admin pusat menyetujui pendaftaran Anda, segera login dan ajukan permohonan disertai kelengkapan yang dibutuhkan. Setelah permohonan SKP diterima oleh admin provinsi, maka pembinaan ke lokasi unit pengolahan ikan dapat segera dilakukan. Unit pengolahan ikan yang sesuai persyaratan standar akan diberikan rekomendasi kelayakan pengolahan. Apabila masih ada saran perbaikan dari pembina mutu, maka unit pengolahan ikan diwajibkan memenuhi syarat perbaikan terlebih dahulu sebelum diterbitkan rekomendasi. Setelah itu, admin pusat akan memproses surat rekomendasi, kemudian melakukan supervisi apabila diperlukan hingga menerbitkan SKP Anda. SKP yang telah terbit akan dikirim ke admin provinsi yang kemudian akan diserahkan kepada Anda. Sertifikat SKP yang diperoleh memiliki peringkat yang ditulis dengan kode huruf A, B, atau C berdasarkan tingkat pemenuhan kesesuaian terhadap penerapan cara pengolahan ikan yang baik dan prosedur operasi standar sanitasi. Masing-masing peringkat memiliki konsekuensi pemeriksaan lapangan, yaitu peringkat A atau baik sekali, hanya diperiksa paling sedikit 1 kali dalam 2 tahun. Peringkat B atau baik akan diperiksa paling sedikit sekali dalam 1 tahun. Peringkat C atau cukup diperiksa paling sedikit 1 kali dalam 6 bulan. Untuk itu, selama 2 tahun masa berlaku SKP, unit pengolah ikan wajib secara konsisten menerapkan GMP dan SSOP. Seluruh proses ini berjalan dalam jangka waktu paling lama 60 hari kerja. Dan ingat, pengurusan SKP ini gratis. Buat teman-teman pengolah ikan yang belum ber-SKP, ayo kita semangat untuk SKP. Kenapa? Karena di SKP itu sangat berimbas banget buat kita. Dari semuanya sih, dari tempatnya, dari masukan, dari suruh, itu semua pengalaman itu nggak akan datang 2 kali. Dan imbasnya juga di kita, itu pengalaman yang nggak akan terlupakan lah. Dari SKP itu dari semua survei apa gimana. Ayo pengolah ikan yang ada di Kabupaten Kediri, kita ber-SKP sama-sama, produk kita, kualitas kita jaga sama-sama.